warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok F2 akan mempresentasikan hasil review kami, yaitu review artikel yang berjudul Antibakteri Senyawa Piperin dari lada merah pin Bangka terhadap bakteri Propionibacterium acnes. Anggota kelompok kami yaitu Jihan Fahimah, Nurlaili Inayah, Ani Wirdah, dan saya sendiri Agung Setiadi Nugroho. Nah, dalam presentasi kami ini, kami akan membahas keempat poin. Yang pertama adalah tujuan dari kami melakukan review. Yang kedua adalah metode yang kami gunakan dalam review. Yang ketiga ada pembahasan. Dan yang keempat ada kesimpulan. Untuk diketahui, jurnal yang menjadi acuan kami adalah jurnal yang ditulis oleh Marta Pasha yang kemudian diunggah ke Proceeding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Sedangkan untuk jurnal pembanding itu adalah jurnal yang ditulis oleh Iqbal Mustafa yang diunggah di Indonesian Journal of Fundamental and Applied Chemistry. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ani Wirdah. Baiklah, selanjutnya itu ada tujuan kami mereview artikel ini untuk mengetahui metode yang efektif untuk isolasi dan identifikasi senyawa piperin tersebut. Selanjutnya, metode review terbagi atas 3. Yang pertama, strategi pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan mesin pencari, Google Scholar, dengan kata kunci, jurnal isolasi piperin, dan jurnal isolasi dan identifikasi piperin. Yang kedua, kriteria seleksi data terbagi atas 2. Yang pertama, kriteria eksklusi, yaitu semua artikel publikasi ilmiah yang tidak dipublikasikan di bawah 10 tahun terakhir. Yang kedua, kriteria inklusi, yaitu semua artikel publikasi ilmiah terpercaya tentang isolasi dan identifikasi senyawa piperin yang dipublikasikan di bawah 10 tahun terakhir. Dan yang terakhir, studi yang digunakan. Sumber studi yang digunakan pada review ini menggunakan satu jurnal sebagai acuan utama dan satu jurnal sebagai pembanding. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurlaili Inayah. Pada pembahasan review artikel kami, yang pertama proses ekstraksi. Proses ekstraksi menggunakan metode MAE atau Microwave Assisted Extraction. Untuk proses fraksinasi, pada jurnal acuan kami tidak dilakukan. Untuk isolasi, proses isolasi dilakukan dengan menambahkan KOH etanolik 10% dan disimpan dalam lemari pendingin selama 24 hingga 48 jam hingga terbentuk kristal. Untuk proses identifikasi, terdapat 3 uji. Yang pertama, uji titik lebur. Yang kedua, uji spektrofotometri UV. Dan yang ketiga, analisis alkaloid menggunakan reaksi Mayer dan Wagner. Adapun kekurangan dan kelebihan pada review artikel yang kami gunakan. Untuk kekurangannya, pada artikel acuan tidak dilakukan proses fraksinasi. Setelah ekstrak dipekatkan, kemudian langsung dilakukan proses isolasi dan identifikasi. Untuk kelebihan, artikel acuan yang kami gunakan yaitu pada proses ekstraksi menggunakan metode MAE atau Microwave Assisted Extraction, di mana metode tersebut tidak membutuhkan banyak pelarut organik, efisiensi waktu, dan ramah lingkungan. Dilakukan pengujian pelarut yang sesuai, dan identifikasi dengan uji titik lebur, spektrofotometri UV, dan analisis alkaloid menggunakan Mayer dan Wagner untuk membuktikan kristal yang terbentuk mengandung senyawa piperin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Agung Setiadi. Baik, selanjutnya adalah perbandingan antara jurnal acuan dan jurnal pembanding. Yang pertama itu dari segi ekstraksinya, jurnal acuan menggunakan Microwave Assisted Extraction atau MAE
tadi. Sedangkan untuk jurnal pembanding itu menggunakan maserasi. Dari segi fase gerak yang digunakan, jurnal acuan menggunakan etanol, metanol, dan air. Sedangkan untuk jurnal pembanding itu hanya menggunakan metanol. Untuk perbandingan dari fase gerak ini tidak dituliskan secara detail dalam jurnalnya. Kemudian dari segi fraksinasi, jurnal acuan tidak melakukan proses fraksinasi, sedangkan untuk jurnal pembanding itu menggunakan bantuan vacuum liquid chromatografi atau PLC. Dalam segi isolasi, jurnal acuan itu melakukan penambahan KOH etanolik 10%, lalu didiamkan 24 sampai dengan 48 jam di dalam lemari pendingin hingga terbentuknya kristal. Sedangkan jurnal pembanding itu dia melakukan pemisahan fraksi-fraksi, kemudian dia mengambil atau menggunakan fraksi bernomor D2 dan D4, di mana fraksi tersebut menggunakan pelarut campuran N-heksan dan fraksi D4 adalah menggunakan campuran N-heksan dan etanoat yang kemudian menghasilkan senyawa berbentuk kristal. Sedangkan dalam proses identifikasi, jurnal acuan menggunakan 3 proses identifikasi, yaitu dengan uji titik lebur, uji menggunakan spektrofotometri UV, dan analisis alkaloid menggunakan reaksi Mayer dan Wagner. Sedangkan untuk jurnal pembanding menggunakan spektrofotometri 1D dan spektrofotometri NMR 1D dan spektrofotometri NMR 2 dimensi. Selanjutnya dilanjutkan oleh Jihan Fahimah. Kesimpulan yang dapat kita peroleh dari mereview artikel, yaitu yang pertama, pada isolasi senyawa piperin, metode ekstraksi yang menurut kami paling efektif yaitu dengan metode microwave assisted extraction, karena metode tersebut menggunakan bantuan gelombang mikro dan dengan metode tersebut dapat dilakukan menggunakan beberapa pelarut dalam waktu yang sama. Sehingga dapat dilihat pelarut mana yang paling efektif mengekstraksi, dan dengan metode tersebut, efisiensi waktu dan ramah lingkungan merupakan keunggulan dari metode tersebut. Selanjutnya, isolasi senyawa piperin menggunakan metode penambahan KOH etanolik 10% dan didiamkan di dalam lemari pendingin selama 24-48 jam hingga diperoleh kristal. Setelah itu dicuci dengan etanol dingin agar piperin tidak larut. Kemudian identifikasi dengan uji titik lebur diperoleh hasil kemurnian titik lebur sebesar 124 derajat Celcius. Kemudian identifikasi spektrofotometri UV menghasilkan serapan panjang lubang maksimum senyawa piperin yaitu 340,5 nanometer. Yang terakhir, analisis alkaloid menggunakan reaksi Mayer dan Wagner untuk memastikan senyawa kristal yang diperoleh tersebut mengandung senyawa piperin. Ini merupakan daftar pustaka yang kita gunakan sebagai jurnal acuan dan jurnal pembanding. Sekian presentasi dari kelompok F2. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.